Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat di rumah. Pertama kali kita akan belajar online. Kali ini kita belajar mulai dari tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, seperti pada gambar di samping. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran ke-1, seperti pada gambar di samping. Mari kita mulai anak-anak untuk belajar kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini tampak seperti di slide sebelah, yaitu dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang pertama seperti itu. Untuk yang kedua yaitu dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Dan yang keempat, terakhir, diharapkan dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dilihat video sebagai berikut. Lihatlah video tentang kelinci di samping. Nah, bagaimana kelinci bergerak? Nah, lihatlah. Tentunya kalian akan timbul pertanyaan, mengapa kelinci bergerak? Untuk apa kelinci bergerak? Ataupun juga organ apa saja yang digunakan kelinci untuk bergerak? Nah, kita akan pelajari hal-hal itu setelah lagi. Organ gerak hewan dan manusia. Nah, di sini kita akan mendapatkan materi tentang hal-hal yang ditanyakan pada kesempatan sebelumnya tadi. Bisa kalian perhatikan, ya. Kenapa hewan bergerak? Nah, di sini. Apa yang menyebabkan hewan bergerak? Hewan bergerak karena ada rangsang untuk menghindari musuh atau mencari makan. Ya, jadi hewan itu bergerak tujuannya untuk menghindari musuh. Jika ada musuh yang hendak menyergap, maka dia bergerak berpindah tempat untuk menghindari musuh tersebut agar tidak dimangsa. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk mencari makan. Tidak mungkin kalau hewan itu diam saja di tempat, makanan akan datang sendiri. Tidak mungkin, maka dia akan bergerak mencari ke sana kemari, mencari makanan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk hidup. Gerak itu apa? Gerak adalah berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya, ya, itu namanya bergerak. Sampean bergerak dari rumah ke sekolah, ya, dari halaman depan ke dapur, dari kamar mandi ke mana, ke dapur umpamanya. Itu bergerak namanya, berpindah tempat. Begitupun juga dengan hewan, ya. Gerakan tubuh diatur oleh organ gerak. Jadi gerakan tubuh
supaya berpindah tempat tadi itu diatur oleh organ gerak. Organ gerak itu adalah organ bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat dan sebagainya. Sesuai dengan hewan tersebut. Ada hewan yang bergeraknya berjalan, ada hewan yang bergeraknya melompat-lompat seperti kelinci tadi, ada hewan yang bergeraknya terbang. Nah, masing-masing punya cara sendiri untuk bergerak, tapi itu semua menggunakan organ gerak. Nah, organ gerak ini atau disebut juga alat gerak itu ada 2 macam. Yang pertama adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif. Alat gerak aktif apa? Alat gerak aktif itu adalah otot. Alat gerak aktifnya adalah otot. Jadi bagian tubuh pada hewan atau manusia yang disebut alat gerak aktif adalah otot. Sedangkan yang kedua, alat gerak pasif adalah tulang. Tulang. Nah, tulang-tulang ini tersusun pada tubuh hewan maupun manusia itu ada susunannya. Nah, susunan tulang-tulang tersebut itu dinamakan kerangka. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita pelajari lebih lanjut. Sekarang untuk menambah wawasan kalian bisa membuka LKS kalian di halaman 7. Ada bacaan di situ silahkan untuk dibaca Nah, bacaan di bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Tiap paragraf mesti terdapat satu ide pokok. Ide pokok bisa disebut juga kalimat utama atau merupakan inti dari paragraf tersebut. Nah, seperti pada slide di samping, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada setiap paragraf terdapat satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelasnya. Sedangkan cara untuk mencari ide pokok dan adalah cara untuk mencari ide pokok dengan membaca kalimat dalam paragraf satu persatu dan menemukan inti dari paragraf tersebut. Nah, itu caranya mencari ide pokok. Menentukan ide pokok dapat dilakukan dengan cara membaca cepat. Nah, teknik membaca cepat ini ada 2 macam. Apa? Yang pertama adalah teknik skimming. Yang kedua adalah teknik scanning. Nah, itu penjelasannya bisa kalian lihat, kalian baca di LKS sampean. Apa yang dimaksud teknik skimming, apa yang dimaksud teknik scanning. Nah, ada bedanya. Nah, diharapkan dengan menyimak video singkat ini kalian termotivasi untuk terus belajar. Walaupun masih dalam masa pandemi, belum boleh ke sekolah, tapi belajar harus tetap terus dilaksanakan. Walaupun hanya
di rumah saja belajarnya. Demikian dari Pak Supri selaku guru kelas 5 ya. Insya Allah jumpa lagi besok ya untuk pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih, tetap di rumah, bersabar dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.